Masih judul nggak sih? Enggak juga. Monster kan? Terus kelasnya di Nggak tahu, nggak ngerti. Halo. Iya boleh, udah. Iya boleh. Ini Kak Putri. Coba ntar dulu. Halo. Ini kesini dong. Enggak bisa miringin. Kamu kelihatan nggak? Kelihatan. Halo Kak. Boleh apa sih? siapa sih? Isi judulnya gimana Kak? Di ini aja di sini. Singkat aku di situ. Pakai headset. Ini ada nggak? Pakai headset. Dia nggak bawa headset. Dipin. Boleh itu gimana? Nggak. Kalau dikeluarin ini nggak? Apa undang Walid? Walid bisa dana bisa. Itu kamu yang hubungin Walid. Suara kita kedengaran nggak? Suara kita dengar gak? Kan bau tapi cuma satu. Gimana ini Bu Walid? Apa kamu aja ngechat Bu Walid? Maksudnya Bu, Ibu berarti masuk kan? Ini cuma satu doang. Bukan digantian. Nggak tahu. Jelas kok ini. Jelas. Iya Kak. Oh kita buka aja ya. Aku cek dulu Bu Walid. Tadi ya. Enggak, kamu kayak. Duh udah. Ya udah mulai berarti. Oke. Selamat sore teman-teman. Apa Sore. terdengar gak suaraku? Terdengar ya? Kalau udah terdengar, teman-teman tahu nggak sih apa yang kita mau bahas hari ini? Pasti tahu lah, kan kita udah ada di poster kan. Nah, sebelum kita memulai, kita mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Elisa dan nama aku Hada Arab. Nesya kita. nah, apa kabar nih teman-teman? Pasti baik ya, semoga baik-baik aja ya. Nah, kita sekarang akan berdiskusi dengan Bu Olivia dan hari ini kita akan berdiskusi. Nah, judul hari ini adalah usaha melawan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Teman-teman paham nggak mengenai ada gambaran nggak sih mengenai judul kita? Kalau belum ada gambaran, teman-teman wajib ngikutin live hari ini sampai akhir. Teman-teman, aku izin untuk masuk undang Bu Alif dulu ya. Halo Ibu Alif. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Bu? Oke, selamat sore. Oke, di sini udah ada Bu Alif loh teman-teman. Yuk kita sapa Bu Alif. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Dibuat baik. Buat baik. Baik. Kalau boleh tahu nih Bu, apa aja kegiatan Ibu sampai saat ini, belakangan ini? Saya kegiatannya menyiapkan perkuliahan untuk semester besok genap, sama lagi menyiapkan semua berkas dan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di kampus. Oke. Jadi Ibu siap-siap gitu ya untuk semester yang baru dan juga persiapan untuk Satgas seksual. Nah sekarang kan Ibu Alif sudah menjelaskan gitu ya kegiatannya apa saja. Dan sekarang nih aku mau ngenalin teman-teman secara singkat mengenai narasumber kita, Bu Alif. Nah, Bu Alif ini merupakan Ketua Koordinator dari gugus tugas pencegahan dan penegakan kekerasan seksual di kampus Uprida. Ibu Alif sendiri memiliki ketertarikan dengan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan juga kondisi mental penyintas atau korban. Nah, selain itu, Bu Alif juga merupakan dosen full-time di jurusan psikologi yang ada di Uprida. Oke, nah setelah aku jelasin gini, kita langsung aja ngobrol bareng-bareng sama Bu Alif. Oke, setelah sesi pengenalan, kita akan masuk nih kepada sesi diskusi di mana nanti aku dan Elisa akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Alif dan Ibu Alif akan menjawabnya. Oke, ayo Elisa. Oke. Mungkin awal-awal mungkin kita harus tahu dulu ya Bu, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai kekerasan seksual di kampus, mungkin kita harus pahami dulu mengenai apa sih maksud kekerasan seksual. Boleh Ibu jelaskan? Oke, jadi teman-teman, kalau berdasarkan peraturan Kementerian Dikbudristek, Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021. Jadi yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau dan atau gender, akibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, untuk lebih mudah memahami definisinya, sebenarnya kita dapat melihat kekerasan seksual itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama adalah tindakannya, kedua adalah penyebabnya, dan yang ketiga adalah dampak yang dihasilkan. Jadi, tindakan kekerasan seksual itu segala hal yang berkaitan dengan perilaku merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, fungsi reproduksi, bahkan identitas gender seseorang. Yang disebabkan, nomor 2, penyebabnya itu ada terjadinya ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Dampaknya yang ketiga adalah si penyintas, atau saya menggunakan bahasa penyintas ya, bukan korban, itu mengalami penderitaan baik psikis dan atau fisik, mengganggu kesehatan reproduksi penyintas, serta kesempatan untuk menjalani pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Jadi gitu, kekerasan seksual kita bisa bagi secara singkat berdasarkan apa tindakannya, penyebabnya apa, serta dampaknya bagaimana kepada para penyintas. Oke, yang kedua Bu,
bagaimana kekerasan seksual bisa terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya kampus. Nah, ini saya cukup panjang ya bercerita. Jadi ini pertanyaan ini mungkin juga berkaitan dengan faktor penyebab ya, penyebab kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus atau di beberapa lembaga pendidikan, gitu kan. Jadi sebenarnya kekerasan gender atau pelecehan seksual itu muncul dari akar permasalahannya itu adalah adanya ketimpangan relasi kuasa atau ketimpangan relasi gender. Nah, gimana sih ketimpangan? Apa sih Bu ketimpangan, kok bisa ketimpangan terjadi? Apanya yang timpang? Jadi gini guys, sebenarnya dalam setiap struktur masyarakat kita akan melihat adanya posisi di masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan posisi itu selalu ada. Misalnya orang tua dengan anak, ya kan? Om tante sama ponakan, ketua RT sama ketua RW, ketua RT sama warga, pemuka agama sama jemaat, kakak kelas atau senior sama adik kelas atau junior, bos dengan karyawan, dosen dengan mahasiswa dan seterusnya. Jadi memang secara struktur masyarakat itu selalu ada yang namanya perbedaan posisi. Masalahnya adalah dalam praktek tidak menutup kemungkinan perbedaan posisi itu akan memunculkan adanya penyalahgunaan wewenang, sumber daya, status sosial, bahkan penerimaan masyarakat untuk mengendalikan, mengintimidasi, manipulasi, atau memanfaatkan posisi rentan. Jadi perbedaan posisi ini kemudian membuat mudah sekali, bahkan kadangkala tanpa disadari, ada penyalahgunaan wewenang dari posisi yang lebih tinggi ke posisi rentan, gitu. Nah, pada beberapa kasus, posisi rentan itu biasanya terjadi atau mencakup pada anak, perempuan, maupun penyandang disabilitas. Kenapa Bu? Mereka kok posisinya selalu rentan? Karena sebenarnya narasi dominan yang selalu ada di masyarakat itu biasanya adalah narasi patriarki dan able body. Ya, jadi narasi dunia yang patriarki sama yang sehat secara jasmani gitu. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita bandingkan, kan pertanyaannya kok bisa ya ada kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan pendidikan, gitu kan? Padahal lingkungan pendidikan itu kan seharusnya mendidik, ya kan? Harusnya memanusiakan manusia, ya, bahasa kerennya gitu. Nah, sekarang kalau kita perbandingkan perbedaan struktur masyarakat, kita bawa ke dalam konteks lingkungan pendidikan. Sedari dulu sebenarnya budaya dan norma di masyarakat, ya bisa saya katakan terutama yang dominan itu masyarakat Jawa, selalu meletakkan atau telah lama meletakkan posisi pendidik, guru, dosen, pemuka agama itu dalam struktur dengan kuasa atau power yang lebih tinggi dibandingkan peserta didiknya. Sehingga di era sekarang ketimpangan relasi kuasa di dalam konteks pendidikan itu semakin tajam dan makin memunculkan dampak bagi peserta didik atau tenaga didik lainnya. Dampaknya itu kelihatan dari gradasinya bisa mulai dari rasa tidak nyaman sampai memang terjadi penderitaan hidup bagi penyintas, ya kan? Kalau mengalami kekerasan, pelecehan seksual itu penderitaan hidup banget gitu loh untuk penyintasnya. Temuan Kementerian Pendidikan di lapangan pada tahun 2020 itu menunjukkan, data di lapangan menunjukkan adanya darurat seksual di pendidikan tinggi. Jadi survei Ditjen Dikti-Ristek pada tahun 2020 itu menyatakan bahwa 77% dosen menyatakan emang ada loh kekerasan seksual di kampus, dan 69% dari dosen tersebut tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak kampus, entah karena dia tidak tahu harus dilaporkan, entah dia tidak tahu harus melapor kemana, entah dia juga tidak berani menanganinya dan sebagainya. Jadi kondisi lapangan seperti ini, darurat seksual kekerasan seksual di pendidikan tinggi membuat munculnya atau terbitnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan
perguruan tinggi atau namanya PPKS. Nah, lalu setahun kemudian barulah gol Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS nomor 12 tahun 2022. Jadi lingkungan pendidikan itu memang sangat mudah terlihat perbedaan relasi kuasa yang timpang itu. Entah karena, bukan entah sih, bisa karena memang posisinya si person di dalam posisi itu sangat merasa punya kuasa dan wewenang yang lebih tinggi, atau juga bisa karena masyarakat sendiri punya paradigma, punya persepsi bahwa posisi pendidik itu lebih tinggi gitu loh, punya kekuasaan yang lebih tinggi gitu. Oke, Bu. Jadi yang aku tangkap mungkin terjadinya kasus kekerasan seksual itu karena dia yang di kampus karena adanya pertimbangan sosial gitu ya. Misalnya yang kuasa kayak yang punya kuasa kayak dosen, terus mahasiswanya ya misalnya mengalami kekerasan seksual, jadi kayak takut itu ya Bu untuk melapor atau kalau kasus di lapangan memang bukan banyak sih. Data yang ditemukan biasanya karena perbedaan posisi. Hanya saja perlu diingat ya, perbedaan posisi itu tidak selalu melulu dosen, gitu kan, atau rektor, atau tenaga pendidik. Nah, sebenarnya kalau pelonco gitu kan, kayak senior ke junior, sampai bisa juga melakukan kekerasan seksual. Atau di antara teman-teman satu angkatan, juga bisa memungkinkan melakukan kekerasan seksual. Jadi, kalau dasarnya paradigmanya karena memang pendidik dianggap posisinya di masyarakat lebih tinggi gitu, pada kenyataannya di lapangan kasus kekerasan seksual itu tidak melulu dilakukan hanya dari posisi pendidik ke peserta didik. Itu jadi beragam sekarang macam-macam atau jenis-jenis kasus kekerasan seksual. Tapi maksudnya gini, bisa ditangani selama pelapor atau penyintas itu terdaftar sebagai peserta didik, tenaga pendidik, atau pendidik di dalam konteks lingkungan pendidikan tinggi. Itu yang di-cover di Permen nomor 30 tahun 2021. Oke. Baik, Bu. Nah, apa saja Bu jenis kekerasan seksual yang biasanya terjadi, yang dapat terjadi di lingkungan lingkungan kampus? Ini ya, kalau kalian baca permennya, mau lebih jelas itu banyak banget bentuk-bentuknya ya. Saya akan coba saya akan coba sebutkan beberapa garis besarnya. Yang pertama misalnya kayak menyampaikan ujaran diskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas seseorang, identitas gender. Kemudian kayak memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan penyintas, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual kepada penyintas, menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman yang dirasakan oleh penyintas. Terus juga bisa mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video bernuansa seksual kepada penyintas walaupun sudah dilarang oleh penyintas misalnya. Atau juga bisa mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi penyintas yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penyintas. Terus juga bisa menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi penyintas yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penyintas. Jadi bentuknya bisa beragam. Intinya selalu tentang, pertama, nggak ada persetujuan dari penyintas. Yang kedua, adanya menimbulkan rasa tidak nyaman oleh penyintas. Yang ketiga, ini kalau seksual ya, selalu ada unsur seksualitasnya di sana. Entah ucapannya, diskriminasinya, entah anggota tubuhnya, bahkan tatapan yang bernuansa seksual pun itu bisa termasuk ke dalam kekerasan seksual gitu. Jadi banyak sekali ya Bu kalau disebut satu-satu. Kalau dulu itu kan seolah-olah dianggap di masyarakat kekerasan seksual itu terjadi ketika hanya ada penetrasi, gitu kan? Alat kelamin, kedua alat kelamin. Sekarang Permendikbud ini
bersama UU TPKS juga memperluas konsep kekerasan seksual, bahwa kalau kekerasan bisa dikatakan kekerasan atau pelecehan seksual dan bisa dipidana atau diperkarakan, kena sanksi kalau di permen itu ketika tidak adanya penetrasi. Ya kayak tadi, mengirimkan atau ngejok entah di IG, entah di Twitter, entah di TikTok tentang seseorang terkait seksualitas atau ada unsur seksualnya, itu pun bisa terkategori sebagai kekerasan seksual. Oke. Oke, Bu. Jadi yang aku tangkap sih mungkin dulunya kekerasan seksual tuh bisa dibilang hanya kayak terlibat dengan penetrasi. Mungkin dengan adanya kemajuan teknologi gitu kan, bisa dari sosial media ataupun dari ujaran kebencian gitu ya, Bu. Bisa dianggap kebencian itu ujaran seksual dong. Ujaran seksual. Iya, ujaran seksual. Jadi kalau kayak kamu dapat DM gitu kan yang berbicara tentang badan kamu seksi sekali, itu juga bisa termasuk pelecehan seksual. Atau mendapatkan DM atau bahkan kamu nggak bisa melihat bahwa itu tubuhmu, mukanya di blur gitu, itu juga bisa diperkarakan. Tentu aja dengan penyidikan lebih lanjut untuk memastikan dan membuktikan bahwa itu fotomu walaupun di blur misalnya mukanya gitu kan. Iya, baik, Bu. Nah, selanjutnya nih, Bu, aku mau nanya, apa saja sih faktor penyebab? Itu tadi udah saya jawab barengan tadi kan saya. Udah, Ibu. Kayak. Oke. Selanjutnya, misalnya nih aku mau ngasih satu case gitu, Bu. Misalnya ada teman kita nih yang teman dekat gitu ya, yang mengalami kekerasan seksual ataupun pelecehan di lingkungan kampus. Nah, bagaimana kita gitu meresponi teman kita gitu sebagai penyintas ataupun korban? Gini, yang paling utama dan terpenting kita harus memahami prinsip pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Yang utama dan prinsip paling dasar adalah kepentingan terbaik bagi penyintas. Artinya apa? Semua langkah yang akan diambil terhadap peristiwa, kasus kekerasan atau pelecehan seksual, bahkan kalaupun kekerasan gitu kan, itu orientasinya selalu pada apa yang terbaik untuk penyintas, terutama untuk pemulihan si penyintas itu. Jadi dalam setiap tahapan, saya berbicara dulu dalam prosedur mekanisme TPKS ya, baru nanti kita turunkan lagi ke kita sebagai individu. Kalau pada setiap tahapan penanganan kasus, itu setiap tahapannya perlu melibatkan persetujuan penyintas. Kita harus juga termasuk di dalamnya, selain persetujuan, kita harus menjaga tentu aja kerahasiaan identitas dan keselamatan penyintas itu. Artinya, misalnya, ketika kita mau menyelidiki kasus ini, misalnya, kita tanya dulu ke penyintas, apakah ini yang kamu inginkan? Apakah ini yang kamu butuhkan? Ketika mau mendapatkan pendampingan psikolog misalnya, kita harus tanya dulu, kamu mau nggak? Kamu butuh nggak? Gimana ini? Jadi orientasinya selalu adalah apa yang terbaik untuk penyintas. Sehingga sebenarnya dalam proses mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang kita ingin message-nya gitu kan, message yang ingin disampaikan adalah bahwa penyintas itu mampu dan berdaya untuk menentukan sendiri tahapan yang ingin dijalankannya. Kalau di dalam mekanisme penanganan TPKS itu, tim Satgas itu wajib juga memberikan informasi tentang haknya sebagai penyintas. Terus tahapan apa aja sih kalau misalnya kayak kita nanya gitu, kalau saya mau ini ditangani menjadi kasus, tahapannya apa aja? Itu tim Satgas harus wajib memberikan informasi, serta juga resikonya. Ini loh kemungkinan resiko kalau kamu setuju atau ingin menyelidiki kasus ini, ingin membawa ke ranah hukum. Lalu juga tim Satgas bisa juga memberikan edukasi dan informasi apa sih mitigasi dari resiko itu. Jadi kalau misalnya saya mau blow up ini ke sosial media misalnya gitu kan, oke, resikonya adalah ini. Dan harus ada mitigasi ketika resiko itu terjadi. Misalnya ketika akhirnya warga medsos itu akan menyelidiki siapa orang tuamu gitu kan, akan menyelidiki semua, akan menguliti. Nah, itu kamu harus paham.
gitu. Nah, jadi kalau respon dari mekanisme itu semua prinsipnya adalah kepentingan yang terbaik untuk korban. Ketika diturunkan ke dalam ranah individu, misalnya kita sebagai teman atau orang terdekat atau orang-orang di sekitar si penyintas, tentu aja yang pertama adalah itu tadi, kepentingan terbaik untuk korban. Artinya, teman-teman, jangan sampai memviralkan kasus tanpa persetujuan si penyintas. Itu akan backfire untuk kita, akan berbalik menyerang kita sendiri karena kita bisa kena undang-undang ITE. Gitu ya, penyebaran informasi. Respon yang paling sesuai as a person to another person sebagai yang penyintas adalah bisa mendengarkan aktif dulu nih. Bidar aja gitu loh. Hadir aja untuk mereka, dengarkan tanpa memberikan, kalau bahasa psikologinya gitu, tanpa memberikan judgement apapun. Cukup dengarkan kalau dia menangis atau dia terlihat butuh dukungan. Nah, ini yang ditanya nih, kamu butuh dipeluk nggak? Kamu bolehkah saya memeluk? Itu juga kita harus minta, bukan inform consent dari si penyintas. Jadi, be there for them untuk penyintas, kita bisa lebih sensitif gitu kan. Kalau kita misalnya, katakan punya teman yang datang-datang curhat gitu kan, wah aku habis putus pacar bla 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 gitu kan, karena kita teman gitu kan, ya udah kita refleks langsung rangkul, puk-puk gitu kan. Nah, untuk penyintas kita butuh lebih sensitif. Artinya pertama, kalau mau puk-puk itu tanya, aku boleh nggak puk-puk kamu gitu kan? Kamu butuhnya apa dari aku? Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu gitu kan? Selain mendengarkan. Jadi utamanya adalah apa sih bahasanya? Hadirlah untuk penyintas, tapi kamu juga perlu memahami bahwa hadir itu tuh juga perlu sensitivitas dan kehati-hatian. Artinya ya tadi, karena kita kepentingan terbaik untuk korban, untuk penyintas, selalu tanyakan apa sih yang bisa saya bantu, apa yang kamu butuhkan dari saya, gitu. Lalu dengarkan, dampingi mereka dalam proses, terutama ketika respon-respon muncul, entah respon emosi, respon fisik, respon perilaku, dampingilah, gitu. Mereka, gitu sih. Itu kalau dari saya sih. Oke, jadi yang dari Ibu jelaskan, mungkin yang paling penting itu kenyamanan, kepentingan korban gitu ya. Yang terbaik untuk korban. Misalnya dia mau minta temenin untuk ke psikolog, terus atau kita temenin, terus kalaupun dia nggak mau, kita tuh harus menemani gitu ya. Ya. Kalaupun mau memeluk ataupun bertanya dulu kepada penyintas. Jadi pastikan bahwa yang tahu apa yang terbaik untuk penyintas adalah penyintas itu sendiri. Walaupun pada momen itu kita merasa bahwa wah nggak bisa nih, dia harus lapor ke Satgas gitu kan, misalnya gitu kan. Tapi kita tanyakan, kamu apa yang mau kamu lakukan? Kalau dia tidak ingin, kita tadi no judgment, tanpa memberikan penilaian, kita nggak perlu tahu, kita juga tidak perlu memberikan persepsi, oh kalau menurutku sih lebih baik kamu gini-gini. Apalagi kalau nggak ditanya gitu kan, itu bukan berorientasi pada kepentingan terbaik. Karena prinsip dasarnya adalah si penyintas sendiri akan tahu apa yang terbaik untuk dirinya pada momen itu. Gitu. Walaupun yang terbaik untuk dirinya pada momen itu mungkin ya nggak apa gitu loh, tapi kan ya kita dasarnya itu gitu loh. Walaupun misalnya kita nggak bisa, kamu harus lapor gitu kan, nggak bisa, kamu harus cerita, datang ke psikolog. Tapi ya kita dasarnya ya itu apa yang terbaik untuk penyintas itu. Oke. Nah, teman-teman nih juga bisa menjadi pembelajaran ya buat teman-teman, misalnya kayak ada teman yang menjadi korban pelecehan seksual. Teman-teman bisa bertanya yang terbaik untuk korban itu bagaimana, dan jangan asal misalnya viralin atau gimana, nanti malah balik ke teman-teman sendiri gitu. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih Bu, bagaimana peran mahasiswa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di dalam kampus? Oh sorry, tadi putus. Apa pertanyaannya? Kayaknya tadi rada ngelag di tempat saya. Bagaimana peran mahasiswa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus? Oh, jadi sebenarnya ini bisa bukan peranan mahasiswa aja ya, tapi peranan
semua orang ketika berhadapan atau semua siapapun yang menghadapi peristiwa atau melihat kasus kekerasan seksual. Kita bisa strateginya ada 5D. Yang pertama adalah ditindak langsung atau direct. Saya sebutin dulu, nanti kita bahas satu-satu ya. 5D. D yang pertama itu ditindak langsung atau direct. D yang kedua dialihkan perhatiannya atau distract. Yang ketiga, delegasikan tanggung jawab ke orang sekitar atau delegate. Yang keempat, ditunda atau delay. Yang kelima, dokumentasi atau dokumen. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ditindak langsung atau direct itu apa? Itu bisa dilakukan oleh setiap dari kita ketika kita merasa bahwa lingkungan sekitar, ketika kita berada dan melihat peristiwa kekerasan itu terjadi, itu aman untuk kita lakukan intervensi langsung. Misalnya seperti langsung menawarkan bantuan kepada individu yang tampaknya nggak nyaman atau ada risiko mengalami kekerasan. Atau juga menyela pelaku yang menciptakan situasi tersebut. Bisa dengan kita samperin yang kita lihat teman kita atau siapapun gitu. Misalnya saya ketemu sama anak sekolah gitu kan, kita dekat dengan sekolah ini kan. Saya melihat dia, kayaknya dia nggak nyaman gini dengan ada seseorang gitu yang membuat dia tidak nyaman. Ada risiko juga untuk kekerasan. Ada risiko untuk mengalami kekerasan. Maka saya akan bisa menghampiri anak itu, siswa tersebut untuk bertanya, are you okay? Atau apa yang kamu butuhkan gitu kan? Atau juga bisa menyela pelaku yang menciptakan situasi tersebut. Selama saya merasa lingkungan itu aman untuk saya melakukan atau kita melakukan intervensi langsung. Misalnya antara anak SMA dengan anak SMA gitu kan. Bagi saya misalnya, saya akan aman gitu kan, karena tadi perbedaan posisi ya, saya akan aman untuk menyela. Misalnya pelakunya selain menanyakan, saya juga menyela. Boleh nggak saya ngomong sebentar sama kamu? Gitu. Nah, jadi kan langsung ditindak langsung adalah ketika terjadi peristiwa yang memungkinkan atau berisiko mengalami terjadinya kekerasan, kita langsung membreak itu supaya tidak lanjut gitu ya. Yang kedua bisa juga dialihkan perhatiannya atau distract, itu D yang kedua. Jadi ketika kita ada di situasi lingkungan atau orang di dalam situasi tersebut nggak kita terlalu kenal dengan baik, tapi atau bisa juga si orangnya, pelakunya itu punya wewenang yang lebih dari kita, atau kita sendiri tidak nyaman melakukan tindakan langsung. Misalnya, ketika kita melihat ini ya, banyak kan ini ya, orang pacaran lagi berantem, kita nggak bisa bilang pacaran lah ya, pokoknya ada cowok lagi berantem di pinggir jalan gitu kan, motor biasanya gitu kan, kita nggak kenal gitu kan, terus kita nggak tahu pelakunya punya kewenangan tersendiri atau tidak. Kita juga nggak nyaman langsung bilang ke salah satunya, saya boleh nggak bicara sama kamu? Nggak nyaman, kita nggak kenal gitu kan. Tapi kita bisa mengalihkan perhatian dengan misalnya menghampiri mereka terus bertanya, tahu nggak jalan ke pasar Kopro? Atau kita bisa tanya, kalau nggak pakai jam, boleh tanya nggak ini jam berapa ya sekarang? Gitu. Jadi kita mengalihkan perhatian mereka dulu. Nah, tujuannya adalah sebenarnya mengalihkan gangguan yang terjadi dan memungkinkan si individu yang potensi mengalami kekerasan itu punya waktu untuk pergi, untuk kabur dari situasi itu. Jadi itu contoh distract gitu. Yang ketiga adalah delegate atau mendelegasikan tanggung jawab kepada orang sekitar. Nah, ini terutama kalau kita assessing. Jadi kita kalau menolong sesuatu, menolong orang itu kita perlu assess dulu ya diri kita gitu kan dan situasi. Jadi ketika kita ada di situasi bahwa kita ini posisinya lebih lemah dibandingkan si pelaku. Misalnya pelakunya kayak bodyguard, badannya besar gitu kan, atau mukanya sangar gitu kan. Sehingga kita tuh kayak nggak nyaman, kayaknya nggak mungkin deh aku mengintervensi langsung, bilang, boleh nggak saya bicara dengan Anda? Apalagi atau misalnya pelakunya pakai aparat, misalnya pakai seragam militer atau sapam gitu kan, misalnya. Nah, kita bisa melakukannya, yang bisa kita lakukan dengan delegate adalah memberitahu seseorang yang punya otoritas lebih tinggi. Misalnya, kalau di lingkungan kampus, kalau kalian melihat, bisa aja lapor ke Satpam, gitu kan? Atau langsung menghubungi
apa unit kemahasiswaan kah, atau dosen kah, atau staf kah, gitu kan. Jadi ada otoritas yang lebih tinggi. Kalau kalian merasa bahwa yang menciptakan masalah itu otoritasnya, bagian dari otoritas kampus, gitu kan. Nah, coba langsung akses layanan aduan ke Satgas. Nah, ketika delegate ini, kalian harus bisa digabungkan dengan dokumentasi. Artinya ketika kalian melihat peristiwa itu, kalau dokumen adalah merekam peristiwa dengan aman dan bertanggung jawab. Artinya, jangan kita ngerekam terus kelihatan pelaku, alamat habis itu kita yang dikejar, gitu kan. Jadi berusaha mendokumentasikan dengan aman dan bertanggung jawab. Artinya, setelah kamu dokumen, gitu, peristiwa itu kamu dokumentasikan, terus mereka misalnya masih di situ ribut-ribut dan udah selesai, tadi prinsip kita, kepentingan terbaik untuk penyintas. Artinya kalian bisa menghampiri si yang kalian duga mengalami kekerasan, tanyakan, saya punya dokumen bahwa kamu tadi misalnya dibully atau mengalami kekerasan. Apa yang ingin kamu lakukan dengan dokumen ini? Jangan langsung disebarkan, langsung masukin viral. Wah, kampus viral, gitu kan? Atau di Twitter atau di TikTok. Tanpa persetujuan si penyintas. Karena tadi itu backfire untuk kita. Kita dianggap melanggar kode etik nantinya. Apalagi kemungkinan mendapatkan tuntutan ITE itu. Jadi ya tadi, kalau mau mendelegate, usahakan ada dokumentasinya. Kalau nggak bisa merekam, kalian catat. Observasi, catat jam berapa, tempatnya di mana, ciri-ciri orangnya, pelakunya, ciri-ciri si penyintasnya, terus apa yang dia lakukan, itu juga bagian dari dokumen. Bisa foto, bisa rekam, bisa mencatat, baru dimasukkan ke dalam layanan aduan, gitu. Nanti bisa diselidiki oleh tim Satgas. Yang terakhir adalah ditunda atau delay. Jadi ini biasanya respon yang bisa dilakukan terutama kalau kita khawatir dengan keselamatan kita sendiri, kalau kita mau bantu saat atau momen peristiwa itu terjadi. Jadi kita nggak bisa kasih tindakan langsung untuk membantu ketika momen itu terjadi. Tapi kita bisa menunda dengan cara gini, fokus pada si penyintas, kondisinya, keadaannya. Artinya setelah mereka mengalami peristiwa itu, kalian bisa hampiri, terus tanya, are you okay, gitu kan? Apa yang kamu rasakan sekarang? Butuh minum nggak? Butuh duduk nggak? Gitu. Jadi menawarkan sumber dukungan kepada si individu yang terindikasi mengalami kekerasan untuk mengurangi dampak emosional, psikologis, negatif lah yang dialami si individu ketika mengalami peristiwa itu. Itu kalau ditunda delay. Jadi kalian yang mendelay diri kalian untuk nimbrung, setelah peristiwa itu terjadi, baru kalian hampiri si individu yang terduga mengalami kekerasan, berikan dukungan, dampingan, gitu kan. Apa yang bisa saya bantu? Kamu butuh apa? Butuh minum kah? Butuh duduk kah? Atau butuh ditemani ke UKS kah? Gitu ya, jadi ada 5D, saya ulang ya. Ada direct, itu kalau kita merasa lingkungan aman, terus orangnya kita kenal, kita bisa intervensi langsung, baik untuk si individu yang terduga mengalami kekerasan atau terduga pelakunya. Yang kedua adalah distract, kalau kita di situasi dan orang-orang di situasi yang nggak terlalu kita kenal, di busway lah, di pinggir jalan lah, dan orang-orangnya nggak kita kenal, distraksi, kita bisa memberikan respon dengan mendistraksi, tanya jalan, tanya alamat, tanya hari, tanya nama saya siapa. Saya siapa ya? Yang ketiga adalah delegate, mendelegasikan tanggung jawab. Artinya kalian, terutama kalau posisi kalian mengakses bahwa posisi kalian itu lebih rentan dibandingkan semua pelaku atau individu yang mengalami kekerasan, silakan laporkan ke Satgas. Tentu aja disertai dengan dokumentasi tentang kalau kalian kenal pelakunya siapa, sebutkan dalam aduan. Kalau si individu yang terduga mengalami kekerasan kalian juga kenal, kalian sebut. Terus kapan harinya, lokasinya, jamnya, perilakunya, gitu kan. Itu bisa didokumentasi selain lewat foto, lewat video gitu. Nah, pastikan
juga ketika kalian membuat rekaman, terutama rekaman atau foto dalam bentuk apapun, tanyakan kepada si individu yang terduga mengalami kekerasan. Saya punya, what do you want me to do with this? Gitu kan. Kamu mau gimana? Apakah saya keep dulu sampai kamu merasa nanti bisa memutuskan atau bagaimana? Gitu kan. Yang terakhir adalah delay. Itu kalau kalian merasa tidak bisa langsung nimbrung ketika momen itu terjadi, tapi kalian tetap bisa memberikan dukungan dengan menawarkan bantuan atau dukungan setelah peristiwa itu terjadi kepada individu yang terduga mengalami kekerasan. Itu sih. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Jadi mungkin cara mencegahnya setiap individu tuh tergantung bagaimana kondisi saat itu ya. Ya benar. Misalnya, jadi utamanya nomor satu adalah assess yourself in that situation. Jangan playing superhero gitu loh. Jadi kalau mau nolong sebenarnya prinsip dasar ketika mau menawarkan bantuan apapun gitu ya, assess yourself dulu gitu kan. Apakah lingkungannya itu untuk aman, kamu memberikan bantuan dalam bentuk apa gitu. Jangan langsung terjun membantu tanpa assessment sekitar. Itu malah kamu yang nanti jadi korban berikutnya gitu kan. Kan konyol ya, nolong tapi jadi korban. Oke, baik Ibu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana sikap yang diambil oleh pihak kampus untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan tersebut? Nah, jadi sesuai dengan peraturan Permen itu tadi, nomor 30, jalan di bawah, lapisan di bawahnya termasuk kampus, itu sudah memberlakukan peraturan dan tindakan tegas terhadap aduan laporan kekerasan seksual atau kekerasan dalam lingkungan kampus terutama. Saya berbicara dalam konteks kampus ya, karena saya satgas di kampus gitu, di universitas. Nah, universitas sendiri memang sudah diwajibkan untuk membentuk membentuk tim satuan tugas, gugusan tugas itu untuk menangani semua kasus kekerasan seksual dan atau kekerasan. Jadi memang dibentuk oleh kampus, tapi kerjanya independen. Artinya saya selaku koordinator tim Satgas ini, kita adalah lembaga tim yang independen yang bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun di universitas. Gitu. Jadi kami independen, artinya tidak di bawah kontrol universitas atau di bawah kontrol unit-unit lainnya dari universitas. Jadi kalau di dalam bagan organisasi biasanya kita garis titik-titik itu. Fungsinya kami memang untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan atau kekerasan, menangani laporan aduan kekerasan seksual atau kekerasan, sama memberikan pendampingan dan pemulihan bagi penyintas kekerasan seksual dan atau kekerasan. Gitu. Kalau tim saya sendiri, kita punya namanya divisi ruang aman. Jadi spiritnya tim Satgas kami adalah ingin menciptakan ruangan aman bagi seluruh sivitas kampus Ukrida gitu. Jadi kita ya punya ruang aman lah. Kita menjadikan satu universitas kita ini spiritnya adalah ruang aman yang bebas dari bukan bebas sih sebenarnya, ruang aman untuk menceritakan, menyampaikan, melaporkan bila mana melihat, mengalami, merasakan ketidaknyamanan, kekerasan dan atau kekerasan seksual gitu. Oke, baik Ibu. Jadi mungkin sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat gitu ya sama Menteri, bahwa setiap kampus itu sudah seharusnya memiliki tim gitu ya untuk pencegahan kasus seksual, dan itu pun timnya tidak di bawah naungan kampus, jadi tim independen, dan teman-teman yang memiliki kasus serupa mungkin bisa langsung datang gitu ya ke tim Satgas di kampus masing-masing. Oke. Nah teman-teman, bagaimana nih kita sudah berbincang-bincang dengan Bu Olive, dan apakah sudah paham nih mengenai kekerasan seksual yang di lingkungan pendidikan khususnya kampus? Atau teman-teman ada ingin menanyakan sesuatu, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar teman-teman, ataupun di question box. Ya, ditunggu.
Sembari menunggu saya oh ternyata bisa filter ya. Coba. Iya Ibu, kita juga pakai filter. Oh, dari tadi pakai filter. Teman-teman yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya nggak? Mumpung ada Ibu Oh, Alif ada Ibu nih. Alif nih. Wih, ada kuis kesetaraan gender. sorry. Sembari menunggu saya jadi main yang lain. Oke deh Bu, ini ada pertanyaan yang langsung dari DM. Yang pertama, bagaimana jika korban sudah mengajukan laporan kepada kampus mengenai kekerasan seksual yang dialami, namun tidak digubris atau ditanggapi? Nah, ini kalau dari permennya, dan ini bisa diakses online ya teman-teman. Jadi artinya kalian bisa mencari informasinya di Google. Apabila kalian sudah melayangkan aduan kepada tim Satgas di kampus masing-masing dan tidak dapat respon apapun, kalian bisa langsung melaporkannya di laman Dikti. Ada, silakan di Google aduan layanan kesehatan kekerasan seksual Kemendikbudristek gitu kan. Dia ada laman sendiri untuk melaporkan kasus. Di situ kalian bisa menceritakan bahwa saya sudah melayangkan aduan ke tim Satgas tapi belum ada respon. Tapi teman-teman, perhatikan jangan baru sehari nggak direspon terus langsung melayangkan aduan. Jadi minimal tunggulah sampai seminggu karena bisa aja tim Satgas di universitas masing-masing mendapatkan mendapatkan aduan yang cukup banyak sehingga ada nomor antriannya gitu. Jadi kan karena mekanisme di tiap kampus kan beda-beda. Pastikan ada momennya untuk menunggu dulu, jangan nggak sampai 1 kali 24 jam langsung lapor ke Dikti gitu kan bahwa tidak digubris misalnya. Setidaknya ya seminggu lah gitu. Oke. Nah, teman-teman sudah paham ya bagaimana kita dapat melapor ke Dikti, dan itu pun harus nunggu seminggu dari pihak kampus kalau belum menanggapi juga. Nah, ini ada pertanyaan dari Clara Fang. Ibu, aku mau tanya, kalau ada dosen yang hobi tidur dengan mahasiswi, tapi mahasiswinya semuanya memberikan konsen, itu termasuk kekerasan seksual atau tidak? Ini menarik ya pertanyaannya. Konsen ini di beberapa aturan, terutama UU TPKS ya, setahu saya, sekali kita harus hati-hati dengan namanya konsen. Jadi konsen itu tidak berlaku, kalau sekali udah konsen, tidak berlaku seumur hidup. Jadi misalnya kasusnya, dia konsen di kali pertama. Tapi kedua belah pihak tidak bisa menganggap konsen pertama itu berlaku untuk seterusnya. Nah, sehingga kalau si mahasiswa merasa tidak memberikan persetujuan pada momen-momen berikutnya, walaupun pertama sudah, itu juga bisa masuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual, dan tentu saja akan masuk juga kalau di dalam konteks perguruan tinggi dan kampus itu dilindungi di Permen 30 2021. Jadi gitu. Jadi konsen itu tidak berlaku seumur hidup gitu. Konsen itu berkala sesuai konteks dan situasinya. Jadi kita sama-sama tidak boleh mengasumsikan kalau sudah konsen akan seterusnya konsen. Kalau kalian konsen dalam suatu konteks atau satu kali peristiwa bukan berarti berikutnya sudah pasti konsen. Enggak. Oke. Sudah terjawab ya Kak Rafa bahwa konsen itu hanya berlaku sekali dan perlu ditanyakan kembali gitu jika kondisinya terjadi lagi gitu. Oke, sekarang kita dari question box ada Mbak Pepi. Seringkali keinginan korban atau orang di sekitar korban adalah ingin menghukum. Nah, bagaimana kampus sebaiknya merespon? Gimana pertanyaannya? Sorry. Seringkali keinginan korban atau orang di sekitar korban adalah ingin menghukum pelaku. Nah, bagaimana kampus sebaiknya merespon hal tersebut? Oke.
Kalau dalam Kemendikbud itu permen ya, kalau TPKS mungkin berbeda. Tapi kalau di dalam Permendikbud Ristek itu permen lah nomor 30, utamanya adalah restitusi. Bahasa restitusi susah ya. Kompensasi terhadap penderitaan yang dirasakan oleh penyintas. Jadi bukan hukuman kepada pelaku atau kemungkinan sanksi itu diberikan berdasarkan pertimbangan menghukum pelaku atau mencegah pelaku melakukan perbuatan itu berulang. Enggak. Sanksi itu dasarnya adalah kompensasi, bahasa simpelnya, kompensasi terhadap penderitaan yang dialami dan dirasakan oleh penyintas. Jadi bukan untuk menghukum pelaku sebenarnya, tapi orientasi sanksi itu adalah tadi kepentingan terbaik untuk korban. Jadi PPKS bisa merekomendasikan kepada perguruan tinggi, jajaran petinggi di perguruan tinggi adalah sanksi yang sebagai bentuk kompensasi dari penderitaan yang dialami oleh penyintas gitu. Kalau penyintasnya ingin menghukum boleh, itu sisi penyintas gitu kan. Tapi spiritnya itu bukan memberikan hukuman seberat-beratnya atau juga bagaimana memikirkan, walaupun ada mekanismenya pencegahan berulang, tapi sanksi itu tidak bertujuan untuk berfokus pada perspektif pelaku. Tapi sanksi itu berfokus pada perspektif penyintas. Apa yang terbaik untuk penyintas, bagaimana penyintas mendapatkan rasa keadilan dari kompensasi penderitaan yang dialami karena peristiwa kekerasan seksual dan atau kekerasan yang dialaminya dari si pelaku. Gitu. Oke, berarti tindakan hukuman itu berarti bukan hukuman ya Bu, berarti itu adalah kompensasi dari rasa penderitaan yang korban rasakan. Jadi kita perlu membedakan dari tindak pidana kejahatan, ya kan, atau tindak pidana pembunuhan. Misalnya, itu pasti kita kan orientasi pengadilan, perspektifnya akan bagaimana menghukum si pelaku, gitu kan, tindak pidana atau tindak kriminal pada umumnya lah. Kalau pada tindak pidana kekerasan seksual, itu kita berfokus selalu menyuarakan, menarasikan yang dominan adalah kepentingan terbaik buat korban. Jadi narasi dominannya adalah what's the best for the penyintas itu, for the penyintas, bahasa gado-gado gitu. Jadi apa kompensasi yang bisa kita berikan terhadap rasa penderitaan dari si penyintas itu. Oke. Terima kasih Mbak Pepi untuk pertanyaannya. Dan yang terakhir nih ada pertanyaan, apakah ada tindakan-tindakan lain oleh Satgas agar mengurangi jumlah korban sebelum terjadinya kekerasan? Mengurangi jumlah korban, perspektifnya mungkin tidak seperti itu ya, karena kita tidak berbicara tentang mengurangi sih. Saya entah bagaimana saya merasa kata mengurangi itu kurang pas ya, karena gini, tentu saja di setiap universitas atau kampus itu punya spirit yang beda-beda gitu kan. Ada yang memang angka kekerasan seksualnya, angka kekerasan dan pelecehan seksualnya itu sangat real. Ada yang beberapa mengalami kasus daerahnya abu-abu. Artinya apa? Untuk bisa dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kekerasan seksual sesuai dengan Permen nomor 30 atau UU TPKS nomor 12 itu tidak masuk. Cuman ada mulai dari leveling, layering, mulai dari intimidasi, udah mulai dari pelecehan, itu tuh ada gitu loh, ada intimidasinya dulu, kayak ada ketimpangan relasi kuasanya dulu, kan munculnya dari situ penyebabnya. Tapi dia belum sampai bentuk kekerasan seksual seperti yang di Permen ataupun di UU TPKS. Nah ini tergantung perspektif pedoman atau yang spirit yang dibawa oleh masing-masing tim Satgas dan kampus gitu. Kalau Ukrida sendiri, kita spiritnya adalah semua bentuk kekerasan, semua bentuk kekerasan seksual dan atau kekerasan. Nah, kekerasan ini mengacu pada Permen juga tahun 2015
yaitu perundungan, penganiayaan, ujaran diskriminasi SARA, itu juga kalau di Ukrida akan kita masukkan sebagai bentuk dan atau kekerasan tadi gitu. Jadi perundungan, penganiayaan, intimidasi, tindakan diskriminasi itu juga kita akan jadikan spektrum kasus yang ditangani oleh tim Satgas di Ukrida gitu. Nah, pencegahan keberulangannya gimana? Nah, ini problematik ya guys. Kalau dari permennya sendiri memang Satgas ini wajib memberikan edukasi secara berkala. Nah, hanya saja batasannya tadi ketimpangan relasi kuasa ini yang perlu dipahami dulu. Jadi sebenarnya kalau untuk menekan lajunya kasus kekerasan seksual, saya sendiri meyakini bahwa penekanan itu bisa diinisiasi dengan mengedukasi masyarakat ada ketimpangan relasi kuasa. Dan kenapa relasi kuasa itu terjadi? Jadi fokusnya di edukasi itu dulu sih kalau dari saya dan di Univ Ukrida maksudnya. Oke, jadi mungkin karena ketimpangan yang ada gitulah, yang ada bagi setiap kampus gitu ya. Jadi mungkin dimulai dari mengedukasi masyarakatnya dulu gitu, bahwa ternyata ada loh ketimpangan. Ya. Oke, sepertinya sudah habis ya Ibu pertanyaannya dari teman-teman sekalian. Dan setelah perbincangan menarik ini, aku mau sedikit merangkum nih diskusi sesi tanya jawab yang kami lakukan bersama Ibu Wali. Nah, yang pertama itu kekerasan seksual itu segala bentuk perilaku merendahkan, melecehkan, dan itu tuh bisa diartikan di dalam 3 tahap gitu. Ada tindakan, penyebab, dan juga dampaknya. Nah, penyebabnya ini bisa jadi kayak adanya timbangan kuasa, dan juga dampaknya yang terjadi terhadap penyintas bisa baik dalam bentuk psikis, fisik, ataupun organ reproduksi. Nah, yang kedua, faktor penyebab seksual yaitu ketimpangan relasi gender atau relasi kuasa. Nah, adanya ketimpangan ini tuh dibuat penyalahgunaan wewenang. Misalnya kayak tadi ada anak dan orang tua ataupun dosen dengan mahasiswa. Tapi bisa juga sekarang tuh kayak nggak mandang kuasa gitu loh. Kan bisa juga kayak teman sebaya pun ada gitu yang mengalami kekerasan seksual. Selama dia merasa berkuasa. Kalau kita ingat kasus yang terkini tentang anak pejabat, itu kan dia punya merasanya berkuasa. Walaupun posisinya nggak ada, tapi dia merasa punya kuasa. Iya, jadi tergantung individunya juga ya, Bu. Nah, yang ketiga ini ada bentuk-bentuk kekerasan seksual tuh ada berbagai macam. Misalnya dari diskriminasi tubuh atau gender seseorang, terus ada memperlihatkan kelamin, terus lelucon seksual oleh seseorang, terus bisa juga pemerasan dari audio atau foto yang berbau seksual, terus dengan adanya tidak persetujuan gitu terhadap penyintas atau korban. Respon kita juga sebagai teman, kita juga harus mementingkan apa yang korban butuhkan. Kita harus bertanya terlebih dahulu bagaimana apa yang korban mau, dan kita akan dan tidak memberikan judge bahwa harus seperti ini dan harus seperti itu. Untuk mahasiswa juga ada 5D yang harus kita, bahkan bukan cuma mahasiswa ya Bu, tapi secara umum ya, yang kita harus lakukan jika terjadinya kekerasan seksual, yaitu menawarkan bantuan langsung, terus mengalihkan perhatian, mendelegasikan tanggung jawab, dokumentasi, dan juga dukungan dengan kepada penyintas. Tetapi perlu diingat bahwa
5D ini bukan harus dilakukan semuanya, tetapi sesuai dengan situasi dan posisi masing-masing yang mau menolong. Nah, untuk yang terakhir, kampus juga melakukan sesuatu, yaitu adalah membentuk tim, yaitu adalah Satgas sendiri untuk menangani pendampingan untuk kekerasan seksual. Tetapi kekerasan tim ini juga ada tidak dicampur aduk dengan yang lain, yaitu adalah independen seperti itu. Apa itu benar, Bu? Sip. Oke. Nah, sebelum kita usai sampai sini, Ibu Olive boleh dong kasih closing statement untuk teman-teman yang sudah hadir pada live ini. Apa ya? Closing statement-nya adalah teman-teman baik yang di kampus, warga kampus maupun masyarakat umum, sebenarnya isu kekerasan seksual dan atau kekerasan itu bisa terjadi di sekitar kita atau bahkan kita alami sendiri. Don't worry, kita sekarang Indonesia, terutama secara garis besar di Satuan Kementerian Pendidikan itu sudah memberikan layanan aduan, sehingga teman-teman yang mengalami atau kenal dengan yang mengalami boleh mengakses layanan aduan kekerasan seksual dan atau kekerasan di universitas masing-masing, atau juga kalau memang tidak memungkinkan karena bukan warga kampus, silakan mengakses bantuan dari lembaga sosial masyarakat yang ada, dan itu ada banyak aksesnya. Informasi bisa dicari dimanapun, tinggal googling ada. Monggo silakan beranikan diri Anda untuk melaporkan apapun kekerasan seksual dan atau kekerasan yang mungkin Anda alami. Oke, terima kasih Bu Olive untuk Nah, teman-teman, nggak berasa nih kita sudah di penghujung live, teman-teman. Semoga teman kali ini teman-teman bisa mendapatkan insight baru dan tertarik bergabung dengan lebih dekat gitu mengenai kekerasan seksual di kampus. Sebelumnya terima kasih juga untuk Ibu Olive yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani pembicaraan kali ini. Nah, teman-teman, belum. Udah main bang aja gue. Kirain udah. Teman-teman bisa bergabung dengan komunitas teman Sintas untuk mengikuti aktivitas yang lainnya. Dengan cara bisa memfollow dulu nih akun teman Sintas dan juga berinteraksi melalui DM dengan Mimin teman Sintas. Nah, nantinya teman-teman mendapatkan info dan aktivitas yang akan berjalan melalui teman Sintas. Oke teman-teman, sekian dari kami. Maaf bila ada perkataan salah atau perbuatan. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Dadah. Terima kasih, Bu. Thank you guys. Bye.